Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan podcast SMK Negeri 1 Pragilan. Saya guru bahasa Inggris di SMK Negeri 1 Pragilan. Ini kebetulan kedatangan tamu salah satu siswa dari SMK Negeri 1 Pragilan ya. Ya, Jurusan apa? jurusan pemesinan. Oke, kalau di SMK ini aktif di mana nih? Kalau untuk ekstrakurikuler saya mengikuti Paskibra. Oh, Paskibra ya. Sebagai apa nih Paskibra nih? Jadi anggota aktif. Anggota aktif ya. Biasanya kalau Paskibra itu apa saja sih? Ya, Kegiatannya gitu di SMK ini kegiatannya apa saja? kalau kita itu melaksanakan latihan satuan, bro. Baru Oh, latihan latihan satuan. materi tentang etika Paskibra dan menyeluruh, Pak. Oh, nyuruh ya. Biasanya kalau lagi upacara nih kan kayak tadi tuh. Biasanya kenapa sih suka ke bagian bawa bendera atau bagian dari pengibar bendera itu? Udah jadi tugasnya juga kan, Pak. Jadi petugas pengibar bendera. Hmm. Jadi turun ke saya, jadi kan dari senior 1, senior 2, jadi ke junior. Oh, Jadi gitu ya. ada gilirannya, Pak. Tapi nggak banding kan dengan apa yang ditugaskan itu? Enggak. Nggak ya. Oke. Nah, kira-kira kalau selain itu, ini Anda senang nggak belajar di SMK Kerjaan? Kalau untuk itu lumayan senang. Lumayan ya, lumayan seneng ya. Pelajaran apa yang seneng? Untuk pelajaran bahasa Indonesia Bahasa sama Indonesia ya. produktif pemesinannya. Produktif pemesinan ya. Kenapa tuh senang dengan pelajaran tersebut? Dari gurunya asik, sama pembelajaran juga Gurunya asik, lumayan menarik. gurunya asik. Oke. Selanjutnya selama di SMK Kerjaan ini kan Anda kelas berapa nih sekarang tadi? Lupa Kelas lagi. 10, Pak. Oh, kelas 10 ya. Kelas 10 jurusan Pemesinan. teknik pemesinan. Baik, teknik pemesinan itu belajar apa saja sih? Maksudnya di produktifnya gitu. Kalau saya kan masih awal nih, Pak. Jadi kayak ada produktif A sama produktif B. Untuk produktif A itu kita tentang alat bahan sama jebang tuh. Oh, kerja bangku ya. Alat bahan sama ini, Pak, sama alat gambar. Oh, gambar ya. Gambar dasar berarti ya. Iya, dasar-dasar gambar. Oke. Terus selanjutnya yang B-nya? Kita di ini kerja bangku dan Kerja bangku. jadi Oh, gitu. Oke. prakteknya, Pak. Selama ini Anda tahu nggak itu visi misi ketua OSIS ya misalnya tuh? Tahu nggak visi misi Tahu. ketua OSIS? Apa tuh? Jadi, Oh, nggak apa ya, nggak apa dia ya. sekedar tahu, Pak. Tapi kalau visi misi sekolah hafal dong. Ya nggak terlalu Hafal ya? cuma kayak tahu poin-poinnya. Coba Ya, kira-kira yang Anda tahu apa saja gitu. untuk visinya itu menghasilkan lulusan yang berdaya saing global dan berkarakter Pancasila. Oh, berkarakter Pancasila ya, sudah berkarakter Pancasila ya. Iya. Berarti karakter Pancasila itu kan ada 5 ya di situ. Ya, mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakan itu ya. Menurut Anda visi misi ini cocok nggak dengan tujuan Anda belajar di sini gitu ya? Cocok ya? Oh, baik. Terus selanjutnya nanti Anda sesudah ya mudah-mudahan ya tanpa halangan apapun mudah-mudahan Anda bisa menyelesaikan ya. Kita tidak tahu juga ya namanya nasib orang nggak tahu ya. Kira-kira nanti Anda niatnya belajar bekerja atau kuliah sih? Atau udah usaha gitu sih? Kalau itu mah udah dikasih jalan, cuman saya lebih milih untuk mencoba kerja dulu, Pak. Oh, kerja dulu. Kenapa milih kerja dulu nih? Soalnya kalau untuk kuliah masih ragu, Pak. Oh, masih ragu. Atau memang belum tahu jurusannya nih? Jangan-jangan belum tahu jurusannya gitu. Enggak ya? tahu ya. Enggak ya? Enggak tahu ya. Masih ragu aja, Pak. Masih ragu aja. Alasan ragunya kenapa tuh? Kalau boleh tahu nih. Untuk ragunya ini, Pak, kayak untuk uang. Oh, Ah, budget ya, dana budget ya. dan Oke, dana. kutip itulah dana ya. Masih Ya ragu mudah-mudahan di kan dana. kalau dengan kemampuan dengan banyaknya program sekarang ya Iya. di tempat perkuliahan ini kan ada yang hanya dengan bermodal prestasi misalnya, bermodal dengan ada bidik misi juga kan di program tersebut pasti berbantu loh. Masih banyak ya kakak Anda yang memang sekarang ini kuliah dengan biaya dari pemerintah gitu ya.
prestasi. Misalnya jalur prestasi itu kan mereka gratis, Iya. mereka tidak bayar. Tuh, dan itu mereka tidak bayar selama mereka kuliah. Cuman ada catatannya di sana ya. Iya. Satu emang pinter ya, pinter. Terus yang kedua berat ya, mau belajarnya. Yang ketiga kalau nggak salah sih jangan nikah dulu. Iya. Jangan nikah dulu. Dan ini bisa dong kesempatan kita untuk melanjutkan kuliah gitu Iya. kan. Kalau seperti itu pengen nggak? Pengen lah. Ya berarti Iya. kita sekarang harus Capek. oke. Demikian mungkin bincang-bincang ringan kita dengan salah satu teman kita di SMK Negeri 1 Kragilan yang hari ini teman kita ini lagi sibuk dengan kegiatan Paskibra ya. Iya. Baik, itu aja mungkin kita akhiri. Teman-teman, selamat pagi, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast SMK Negeri 1 Kragilan. Perkenalkan, saya Alfredo Jati Florentino, biasa dipanggil Aldo. Saya host di sini. Kali ini saya kedatangan salah satu siswa SMK Negeri 1 Kragilan. Boleh diperkenalkan? Perkenalkan, nama saya Bunga Dil Febrianti, saya dari kelas 11 HKL 1. Bunga ya berarti Iya. emang ya. Bunga di SMK ini ikut apa atau jadi apa gitu di SMK sini? Alhamdulillah ikut organisasi OSIS, terus juga kepilih jadi ketua tahun ini. Ini ketua OSISnya nih ya. Biar yang belum tahu ketua OSISnya SMK Negeri 1 Kragilan, jadi nih ketuanya Bunga ya. Halo guys. Nah, Bunga waktu pas mencalonkan menjadi ketua OSIS pasti harus ada visi misi dong. Iya. Nah, Bunga waktu itu ngasih visi misi buat OSIS dan buat SMK ini apa? Visi kita sih ya menjadikan OSIS SMK menjadi yang edukatif, inovatif, dan bertoleransi ya. Untuk misinya itu mengedepankan musyawarah dan forum aspirasi sebagai ajang bertukar pikiran. Yang kedua, mewujudkan OSIS sebagai organisasi yang sakti atau singkatan dari sigap, aktif, kreatif, tegas, dan inovatif. Yang ketiga, meningkatkan wadah penyampaian aspirasi dari siswa-siswa. Yang terakhir itu melanjutkan dan membuat program yang dapat mengembangkan sekolah. Oke. Kalau misalkan masuk OSIS itu kan berarti maksudnya apa ya? Kayak kita nih kayak harus berperan langsung untuk siswa-siswa Iya. SMK gitu. Nah, berarti pertanyaannya, seneng nggak sih belajar di SMK 1 ini gini nih? Alhamdulillah senang kok. Seneng ya pastinya. Ya udah pasti Seneng, harusnya iya. kita sudah masuk jadi ketua OSIS Iya, lagi. berarti senang dong. Nah, alasan seneng yang belajar di SMK nih apa kira-kira? SMK lumayan seru juga ya sekolahnya, terus guru-gurunya juga lumayan asik-asik buat ngajarnya. Terus lebih seru sih kalau dari teman-teman ya. SMK nih apa sih kayak lebih gampang lah pelajarannya. Terus juga lebih menunjukkan buat ke kerja. Jadi seneng aja. Habis nanti kalau misalkan udah kelas 3 dan udah mau lulus gitu, kira-kira Bunga nanti mau lanjut kerja atau kuliah ntar? Dikasih sih buat kuliah, tapi kayaknya mau kerja deh. Oh, mau kerja dulu. Oh, ya. Nah, kalau tadi kan katanya seneng banget ya sama lingkungannya, sama gurunya. Nah, kira-kira boleh nggak di spill salah satu gitu guru yang bikin seru gitu apa gitu? Bisa. Guru yang bikin seru itu pertama yang pembimbing saya sendiri sih, lumayan seru karena lebih kayak anak muda, lebih nyambung ke siswa-siswanya gitu. Pakurnya Terus dia. selain pakur juga ada lagi Bu Lia Ngejar apa itu? ngajar ini akuntansi keuangan. Seru itu. Seru juga. Oh, ya, seru ya pasti ya. Nah, kalau tadi kan udah guru gitu ya, udah Iya. guru yang disenangi. Nah, sekarang mata pelajarannya. Bunga kalau boleh tahu Bunga sehari-hari belajarnya apa aja tuh di sana? Belajar tentang produktif akuntansi sama pelajaran basic kayak SMA gitu kayak Indonesia MTK. Yang paling disukai dari semuanya itu apa? MTK sih daripada MTK. produktif. Wah, ini yang agak sedikit langka ini. Suka MTK. Wah, kira-kira suka MTK itu kenapa? Karena emang dari kecil aja suka belajar ngitung gitu. Makanya masuk akuntansi juga karena suka ngitung. Wah, ini apa namanya? Ntar berpeluang untuk kerjanya bagian untuk hitung bagian keuangan bagus ini pasti. Amin. Amin. Nah, tadi kan kita udah nanya nih ya visi-visi dari si Mbak sebagai ketua OSIS. Nah, sebagai ketua OSIS nih, kita mau ngetes bisa nggak nih? Tahu nggak
visi dan misi dari SMK Negeri 1 Keragilan. Cukup tahu. Ya, boleh. Visi SMK Negeri 1 Keragilan itu apa sih namanya ya? Mewujudkan lulusan yang berdaya saing, global dan berkarakter Pancasila. Visinya itu kalau nggak salah ada 10, yang saya tahu itu cuman mewujudkan lulusan yang global, terus religius, sama dedikasi tinggi sama unggul. Itu kalau buat misi cuma saya tahu sedikit doang. Kira-kira nih ya, Bunga pernah nggak ngeliat gitu lulusan dari SMK Negeri 1 Keragilan yang sesuai dengan misi tadi, misi dari SMK tadi tuh, pernah ngeliat nggak? Pernah lihat? Berarti bener misinya Iya. sudah terlaksana. Nah, kira-kira dari visi misi tadi tuh ada nggak sih yang perlu diperbaiki atau enggak ada yang perlu ditambahi gitu dari visi? Menurut saya sih nggak ada ya, itu udah pas, udah bagus juga visi misinya, terus juga emang udah ada alumni yang bagus juga di sini. Oke, ya semoga ya visi misi dari SMK Negeri 1 Keragilan semuanya bisa terwujud, bisa tercapai semuanya untuk membuat bibit-bibit unggul lah dari SMK Negeri 1, dari visi misi tersebut ya. Oke, mungkin segitu saja. Kita akhiri. Coba boleh Bunga yang closing dah, nggak apa-apa sekali Oke. dari tamunya nih. Kan dia disuruh closing ya nih. Oke, cukup sekian aja podcast kita kali ini. Saya Bunga Deli Febrianti undur diri dan host kita. Oh ya, Alfredo Jati undur diri juga. Bye bye semuanya. Bye. Terima kasih. Baik, selamat pagi, selamat bertemu lagi dengan podcast SMK Negeri 1 Keragilan. Pagi hari ini kita akan berbincang-bincang nih dengan salah satu guru di SMK Negeri 1 Keragilan. Tema kita hari ini adalah visi misi sekolah ya. Mudah-mudahan nanti kita dapat menggali sejauh mana sih sebetulnya guru SMK Negeri 1 Keragilan paham terhadap visi misi yang memang ada di SMK Negeri 1 Keragilan. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi nih. Kita kemarin ada podcast juga, tapi kita ngebahas tentang pelajaran bahasa Inggris, pelajaran bahasa lagi. Kemarin kita bahas tentang dan sekarang kita wawancara guys. Terus kita di sini bakal ngebahas kayak organisasi yang bakal kita Ya, apa tuh organisasinya tuh? Apa tuh? PMR ya, karena pengalaman pribadi juga. Ya ampun. Iya. Pas banget ya wawancaranya sama yang orang pernah PMR juga. Nah, jadi gimana nih? Kita kenalan dulu Iya. apa langsung ke inti aja? Kenalan dulu. Oke, biar kita kenalan enak. dulu. Oke, dari yang tahu-tahu PMR dulu kali ya kenalannya. Nah, perkenalkan, nama saya Johanna Sapira, saya dari kelas OTKP 1, jurusan perkantoran. Ya, saya Fatwa Lestari sama kelas 11 juga kayak Johannes TKP 1. Nah, kan kita di sini bahas PMR nih. Jadi, sebagai yang tahu-tahu PMR, jadi Johannes sebagai narasumbernya. Oke, jadi kita tanya nih, PMR tuh kepanjangannya apa sih? Siapa tahu kan belum pada tahu kan, jadi kita tanya nih. Mungkin asik lagi ya. Nggak asik lagi, kepanjangan Palang Merah Remaja. Nah, PMR tuh biasanya ada di sekolah doang, apa kayak di kuliahan gitu, ada nggak sih? Iya, di sekolahan bisa, di kuliahan juga ada gitu. Jadi gitu. Iya. Nah, kan kita sering nih guys, kalau misalkan acara atau apa tuh banyak yang sakit atau apa, kalau ada acara-acara apa tuh kan kayak suka ada yang nggak kuat lah Ya, istilahnya. lemas. Jadi kita mau tanya nih sama PMR-nya. Boleh. Gimana tuh cara nanganin orang kayak gitu, apalagi kayak penyakitnya tuh penyakit yang dari sananya gitu, ngobatinnya gimana gitu, ngatasinnya gimana gitu. Kalau misalkan dari penyakitnya dari pribadi sendiri, Ya. biasanya harus
harus bawa obat sendiri gitu. Harus punya obat pribadi sendiri. Jadi Oh, kita iya. ya jadi nggak Nggak bisa apa? nggak bisa apa ada obat sendiri di situ harus Oh ada. iya. Jadi PMR itu guys apa ya? Cuman bisa nolong aja kayak nggak bisa. Jadi kalian tuh kalau misalkan lagi sakit pun jangan sekolah dulu. Kalau obat buat pereda nyeri atau apa mungkin ada di PMR. Cuma Ya. kalau misalkan penyakit dari bawaan itu diharuskan bawa obatnya sendiri aja gitu. Nah, kalau PMR enggak sih kayak acara-acara atau lomba-lomba enggak sih? Karena jarang ya ngeliat PMR kayak ikut-ikut lomba gitu. Apalagi kayak PMR tuh paling adanya kayak upacara maksud saya upacara terus kalau misalkan ada yang sakit ya manggilnya PMR gitu-gitu aja nanti PMR ngobatin udah gitu gimana sih kayak kurang kelihatan juga PMR tuh di sekolah kurang mencolok gitu ya gimana nih. Nah, sebenarnya PMR juga sama ikut lomba kayak organisasi lainnya juga. Iya. Ada lomba kayak dan apa namanya? Iya, Atau bikin apa? poster atau apa gitu. Oke. Nah, apa ya? Kan kalau misalkan PMR itu tugasnya ngobat-ngobatin, nggak bisa bikin. Nah, kalau Bukan nggak bisa nyembuhin sih, lebih ke ngeredain aja gitu Oh, sakitnya. mm-mm. Iya. nah kan sekolah kita ya kan suka ada kayak orang kan atau nah PMR tuh apa namanya perasaannya gimana sih kalau misalkan ada orang yang kayak gitu kan kita nggak tahu ya kita PMR cuma bisa ngobatin luka-luka atau ngasih obat orang yang sakit kalau ada yang kayak gitu kan dibawanya ke UKS itu gimana tuh. Ada keselnya juga ya, apalagi kalau misalkan terlalu banyak. Terus kadang ada yang pura-pura kayak cuman buat ngadem aja karena capek ya upacara itu mungkin agak lama gitu ya. Oh, iya. Apalagi amanat. Jadi mungkin kebanyakan yang pura-pura sih. Jadi keselnya di situ. Jadi kasihan yang beneran sakitnya itu kehalang sama yang pura-pura sakit. Karena kan UKS di sekolah kita ini mungkin tempatnya agak kurang luas gitu. Iya. Jadi kemungkinan kalau misalkan banyak sakit pas upacara itu kadang kasihan sampai di luar gitu, kadang yang di dalam itu yang pura-pura sakit aja gitu. Oh, oke. Jangan gitu ya guys ya. Iya. Oh, kasihan PMR-nya gitu ya. Nah, terakhir nih penutup guys. Nah, gimana sih kesannya jadi PMR tuh gitu kan? Seru sih, menyenangkan juga, ada suka dukanya juga, apalagi pas diklat itu bang. Guys, kalian tuh boleh banget nih buat nanti apalagi yang tahun ajaran Iya, baru ya. apa yang minat PMR boleh banget. Iya benar, apalagi kalau ngeliat video kita ini ya kayak Boleh banget. harus ya dipertimbangkan lagi sih. Kalian juga harus sabar ngadep-ngadepin orang yang atau gimana. Jadi gitu guys, enak kok jadi PMR ya, Enak banget, kadang suka keteter gitu ya sama pas upacara lah, lebih banyaknya pas upacara itu banyak banget yang sakit, entah itu sakit bohongan atau enggaknya. Iya. Setidaknya jangan kayak gitu ya guys. Oke. Kasihan sama yang PMR-nya. Iya. Oke guys, jadi gitu aja ya karena kita durasi cuma 5 5 menit menit. juga. Iya. Jadi terima kasih udah dengerin Iya. podcast kita. Makasih juga ya Johana. Udah mau jadi narasumber yang baik. Iya. Semoga bermanfaat juga pengalamannya Iya. yang disampaikan di podcast ini. Oke guys, makasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
Selamat datang di Konsentrasi Keahlian Teknik Pemesinan SMK Negeri 1 Keragilan. Pada tahun 2023, SMK Negeri 1 Keragilan terpilih sebagai SMK Pusat Keunggulan dalam bidang teknologi manufaktur dan rekayasa, yaitu dengan konsentrasi keahlian teknik pemesinan. Teknik pemesinan merupakan jurusan yang mempelajari proses pengerjaan komponen mesin atau peralatan lainnya yang memerlukan perencanaan dengan komputer dan proses pengerjaannya dengan menggunakan alat-alat mesin perkakas industri. Alat-alat mesin tersebut antara lain mesin bubut, mesin milling, mesin gerinda dan mesin CNC. Jurusan teknik pemesinan juga mempelajari teknik pengelasan dan pengetahuan membaca dan menggambar komponen mesin dengan teknik manual maupun teknik program komputer AutoCAD. Prospek kerja jurusan teknik pemesinan. 1. Operator mesin industri. Operator mesin adalah orang yang bertugas mengoperasikan mesin dan memiliki tanggung jawab untuk memeriksa mesin di sebuah industri. 2. Drafter. Drafter adalah orang yang bekerja dalam membuat gambar dan menyiapkan gambar-gambar kerja teknik sehingga gambar tersebut bisa dengan jelas serta mudah dimengerti oleh orang lain. 3. Teknisi las. Teknisi las atau welder adalah salah satu profesi yang untuk mengelas atau menyambung benda-benda yang terbuat dari logam. 4. Teknisi mesin. Teknisi adalah seseorang yang memahami dan menguasai bidang dalam teknologi tertentu baik teknisi bubut, teknisi milling dan teknisi CNC. 5. Wirausaha. Karena lulusan SMK dibekali ilmu kewirausahaan dan lulusan SMK Teknik Pemesinan dibekali oleh keahlian tentang pengoperasian mesin yang dapat bermanfaat untuk menjadi pengusaha di bidang pemesinan seperti membuka bengkel bubut, bengkel las, bengkel CNC dan lain-lain. Terima kasih sudah menyaksikan video tentang teknik pemesinan. SMK Negeri 1 Keragilan, SMK Pusat Keunggulan. SMK bisa. SMK hebat. Vokasi kuat dan menguatkan Indonesia.